Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah pengantar linguistik Arab Dr. Muhammad Syarif Hidayatullah MHum. Yang saya hormati teman-teman sekalian yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah materi yang berjudul filologi. Setiap penelitian di bidang keilmuan pasti memiliki sumber primer yang dapat dikaji oleh keilmuan tersebut. Salah satu sumber primer di bidang kehumanioraan adalah manuskrip atau naskah kuno. Kemudian alat utama untuk mengkaji manuskrip tersebut disebut dengan filologi. Lantas, apa sih pengertian filologi? Filologi berasal dari kata Yunani, yaitu philos, yang berarti cinta, dan logos yang berarti kata. Pada kata filologi ini membentuk arti cinta kata atau senang bertutur. Arti ini kemudian berkembang menjadi senang belajar atau senang kebudayaan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, filologi adalah ilmu tentang bahasa, kebudayaan, pranata, dan sejarah suatu bangsa sebagaimana terdapat dalam bahan-bahan tertulis. Sedangkan menurut Hanafi, filologi merupakan pengetahuan tentang sastra-sastra dalam arti luas yang mencakup bidang bahasa, sastra, dan kebudayaan. Sedangkan menurut Lubis, filologi merupakan ilmu yang menyelidiki perkembangan kerohanian suatu bangsa dari kesusastraan atau yang menyelidiki kebudayaan melalui bahasa dan karya kesusastraan. Sedangkan menurut Brit, filologi merupakan istilah untuk menyebut studi bahasa dan ilmu bahasa, jelasnya linguistik. Ada baiknya kita memperhatikan bahwasanya naskah atau manuskrip dengan teks itu memiliki makna yang berbeda. Adapun naskah merupakan bentuk fisik dokumen tersebut. Sedangkan teks itu kandungan atau isi yang terdapat dalam dokumen tersebut, jelasnya naskah atau manuskrip, bisa dibilang manuskrip. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata naskah memiliki 4 arti. Yang pertama itu karangan yang masih ditulis dengan tulisan tangan. Yang kedua, karangan seseorang yang belum diterbitkan. Yang ketiga, bahan-bahan berita yang siap untuk diset. Keempat, rancangan. Kemudian padanan naskah dalam bahasa Arab itu disebut dengan al-mahsurot, al-mahrufat, yang didefinisikan sebagai al-kutub al-maktubah bil yad, buku yang dihasilkan dengan tulis tangan. Sedangkan dalam bahasa Inggris disebut dengan manuskrip, definisikan sebagai a book, document, or other composition written by hand. Jelasnya buku,
dokumen, atau lainnya yang ditulis dengan tangan. Oleh karena itu, filologi dalam bahasa Arab memiliki padanan kata ilmu tahqiq, al-mahtutot. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, filologi memiliki padanan makna ilmu penaskahan. Dalam peraturan atau undang-undang filologi, sebuah naskah dapat dibilang naskah kuno manakala ia telah berumur 50 tahun atau lebih. Kemudian naskah tersebut sudah selayaknya bagi kita untuk menjaganya agar tidak lapuk dimakan zaman. Karena naskah kuno tersebut sangat berkaitan dengan kehidupan masyarakat sehari-hari. Contohnya pada slide berikut ini, yang mana saya menggambarkan contoh kitab kuno Aceh yang terkait dengan ramalan gempa. Dan lembar Al-Quran dari Kuningan buatan Ki Haji Ajlani pada tahun 1733 yang terdapat di Museum Sri Baduga, Bandung, Jawa Barat. Maaf, sumber ini saya dapatkan dari website resmi Tempo yang menjelaskan berbagai macam informasi di dalamnya. Salah satunya mengenai naskah kuno tersebut. Selanjutnya, filologi dalam mengkritik naskah teks. Walaupun pada hakikatnya filolog itu sendiri memiliki tujuan penting dalam mengkritik naskah teks, akan tetapi ia memiliki peranan dalam mengkritik naskah teks berupa membuat teks terbaca dan dimengerti dengan baik dan benar. Untuk itulah ia harus menginventarisasi naskah, mendeskripsikan, melakukan kritik teks, membuat ringkasan, membuat transliterasi untuk teks yang tidak tertulis dalam bahasa Latin, menentukan variasi dan versi teks, menentukan kerabat teks, membuat edisi teks, dan menjelaskan serta menafsirkan teks tersebut. Selanjutnya, berdasarkan apa yang saya sebutkan sebelumnya, bahwasannya tugas filologi bukan hanya sekedar mengkritik teks, namun membuat teks terbaca dan dimengerti dengan benar, dengan baik dan benar. Oleh karenanya, saya akan membahas beberapa pendapat pakar filolog dalam mengkritik naskah teks. Yang pertama, menurut Robson, terdapat beberapa langkah dalam mengkritik naskah teks. Yang pertama adalah menginventarisasi naskah, kedua mendiskusikan, ketiga melakukan kritik teks, keempat membuat ringkasan, kelima membuat transliterasi, keenam menentukan variasi dan versi teks, ketujuh menentukan kerabat teks, kedelapan membuat edisi teks, kesembilan menjelaskan serta menafsirkan teks. Selanjutnya, menurut Barit, ia memiliki ungkapan atau gagasan dalam melakukan kritik teks yang lebih simpel, yang lebih inti, yang lebih mudah bagi filolog tersebut. Yang pertama ada transliterasi, yang kedua ada transkripsi, yang ketiga ada perbandingan teks. Walaupun terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara Robson dan Barit dalam mengungkapkan gagasan pikirannya, mereka pada hakikatnya memiliki peranan penting dalam perkembangan filolog
ketika mengkritik teks. Mereka membuat arahan yang baik dalam menemukan pemikirannya guna keberlangsungan filolog dalam mengkritik teks tersebut. Selanjutnya, adapun langkah-langkah dalam menentukan sebuah naskah yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, membaca dan menilai esensi naskah. Kedua, penyisihan teks atau eliminasi. Ketiga, pemeriksaan keaslian teks atau eksaminasi. Pada pembahasan di slide ini akan menjelaskan beberapa metode yang digunakan para filolog dalam proses filologi. Yang pertama ada metode intuitif. Metode ini digunakan dalam menerjemahkan teks secara rasional tanpa mengurangi beberapa kaidah yang ada. Yang kedua ada metode objektif. Metode ini digunakan ketika meneliti secara sistematis hubungan kekeluargaan antara naskah dalam sebuah teks atas dasar pertimbangan naskah yang mengandung kehilafan. Yang ketiga ada metode gabungan. Metode ini digunakan ketika naskah menurut tafsiran filologi semuanya hampir sama. Maka digunakanlah metode gabungan ini. Selanjutnya ada metode landasan. Metode ini digunakan apabila menurut tafsiran sebuah naskah lebih unggul dari naskah lainnya, baik dari aspek bahasa, kesastraan, sejarah, dan lain-lain. Selanjutnya ada metode naskah tunggal. Metode ini digunakan jika terdapat naskah tunggal dari suatu tradisi sehingga tidak usah melakukan perbandingan terhadap teks lainnya karena hanya satu dari beberapa aspek mengenai filolog tersebut. Selanjutnya, tujuan filologi. Setiap perbuatan pasti memiliki tujuan tertentu dalam pelaksanaannya. Hal yang sama juga terjadi terhadap filologi. Menurut beberapa literatur yang saya baca, filologi memiliki tujuan umum dan tujuan khusus. Adapun tujuan umum, yang pertama itu memahami sejauh mana perkembangan suatu bangsa melalui sastranya, baik tulisan maupun lisan. Yang kedua, memahami makna dan fungsi teks bagi masyarakat penciptanya atau penulisnya. Yang ketiga, mengungkapkan nilai-nilai budaya lama sebagai alternatif pengembangan kebudayaan. Adapun tujuan khususnya, yang pertama itu menyunting sebuah teks yang dipandang dekat dengan teks aslinya. Yang kedua, mengungkapkan sejarah terjadinya teks dan sejarah perkembangannya. Yang ketiga, mengungkapkan persepsi pembaca pada setiap kurun atau zaman penerimaannya. Berdasarkan referensi utama yang membahas mengenai filologi ini, tujuan filologi salah satunya dapat menghindari putusnya kebudayaan antara masa lalu, masa kini, dan masa nanti. Dengan adanya filologi ini tentu berdampak besar bagi pelestarian naskah kuno yang memiliki usia beberapa puluh tahun. Implementasian tersebut sudah dilakukan oleh beberapa perguruan tinggi
Salah satunya itu UIN Jakarta, yang mana terdapat dalam Fakultas Adab dan Humaniora, khususnya dalam program studi sejarah peradaban Islam dan bahasa Arab, yang cukup berkecimpung dalam mempelajari filologi. Selanjutnya, berdasarkan realita yang ada, bahwasannya pakar filolog itu masih sedikit ditemui di Indonesia. Oleh karenanya kita harus sadar untuk melestarikan naskah-naskah tersebut melalui implementasi filolog tersebut. Salah satu proses pengimplementasiannya dari digitalisasi manuskrip atau naskah kuno adalah website resmi BRIMSI yang tertera pada slide berikut ini. Di sana dapat ditemui beberapa naskah-naskah kuno yang telah digitalisasi oleh beberapa pihak. Dapat dilihat dalam website tersebut beberapa naskah yang cukup yang cukup berpengaruh dalam kehidupan manusia seperti sekarang ini. Alhamdulillah video ini telah berada di penghujung materi. Manakala terdapat kesalahan, saya ucapkan mohon maaf. Dan saya berharap video ini dapat bermanfaat bagi orang banyak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.